Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Nur Hidayah dengan nomor induk mahasiswa 2002-021-10102 dari kelompok 7 yang akan menjelaskan materi tentang hukum administrasi negara. Dan saya di sini sebagai presentator atau pemateri yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai presentator yang pertama akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara atau HAN. A. Urgensi hukum administrasi negara. Dalam setiap negara mempunyai berbagai macam hukum-hukum. Salah satunya adalah HAN, hukum administrasi negara. Administrasi negara sangatlah penting di dalam suatu negara karena bertujuan untuk menjalankan pengelolaan kesejahteraan masyarakat atau warga negara. B. Pengertian hukum administrasi negara. Kehidupan negara modern yang cenderung berusaha memenuhi kehidupan masyarakat, khususnya dalam masalah pelayanan kesejahteraan serta membutuhkan instrumen untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Administrasi negara dapat dilihat atau dipandang dari berbagai sisi, yaitu administrasi sebagai organisasi negara, administrasi secara khas mengejar tujuan yang bersifat kenegaraan. Selanjutnya yaitu fungsi hukum administrasi negara. Dalam dibentuknya administrasi negara, tentunya memiliki fungsi atau tujuan, antara lain. Selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum administrasi negara. Berikut ruang lingkup atau batasan yang mengenai hukum administrasi negara. Hukum mengenai dasar dan prinsip umum administrasi negara. Hukum mengenai kegiatan-kegiatan administrasi negara, utamanya sifat yuridis. Hukum mengenai organisasi negara. Hukum mengenai sarana dari administrasi negara, utamanya tentang kepegawaian negara dan keuangan negara. Selanjutnya, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi 1. Hukum administrasi negara. 2. Hukum administrasi keuangan. 3. Hukum administrasi material. 4. Hukum administrasi perusahaan negara. 5. Hukum tentang peradilan negara. Kemudian sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum adalah suatu yang dapat menimbulkan hukum itu ada serta tempat di mana ditemukan suatu hukum. Sumber hukum administrasi negara dibagi menjadi 2, yakni formil dan material. 1. Material. Sumber hukum sebagai tempat asalnya hukum itu atau faktor-faktor yang mempengaruhi materi atau isi dari peraturan hukum tersebut. Sumber hukum material dibagi menjadi 3, yaitu A. Sumber hukum historis. B. Sumber hukum sosiologis. C. Sumber hukum filosofis. Yang kedua yaitu sumber hukum formil. Formil, sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan cara pembentukannya. Selanjutnya adalah hubungan hukum administrasi negara dengan hukum ekonomi. Hukum administrasi tidak memasuki tingkatan politik pemerintahan, tetapi akan memasuki tingkatan hubungan hukum yang terlebih dahulu sudah ditentukan oleh tingkatan politik pemerintahan itu. Hukum administrasi mempelajari bentuk yuridis dari penyelenggaraan politik pemerintahan dan merupakan bentuk yuridis dari penyelenggaraan keikutsertaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Ada 2 hal khusus yang menarik perhatian ilmu pemerintahan, yaitu 1. Organisasi terbaik. Yang kedua, anasir perseorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novia Anissa Anggreni Elhai dengan nomor induk mahasiswa 2002021110101. Saya sebagai presentator kedua yang akan menyampaikan materi tentang hukum administrasi negara. Perbedaan HAN dengan HTN. HAN atau Hukum Administrasi Negara merupakan suatu perangkat aturan yang memungkinkan administrasi negara melaksanakan fungsinya, yang juga sebagai pelindung warga negara terhadap perbuatan tindak administrasi negara dan sebagai pelindung administrasi negara itu sendiri. Sedangkan HTN atau Hukum Tata Negara
merupakan hukum yang meneliti sebuah masalah yang ada di dalam negara tersebut. HTN merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Selanjutnya adalah hubungan dan irisan hukum administrasi negara dengan hukum ekonomi. Hukum administrasi negara dalam mewujudkan negara welfare state yang berarti konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Hal ini didasarkan pada tujuan bangsa dan pemerintah Indonesia yang tertuang dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan bunyi pasal 33 dan pasal 34 pasca amandemen. Maka dari itu, penguasa atau pemerintah diharapkan mampu mengayomi rakyat dan menjalankan tugas dengan mendahulukan kesejahteraan rakyat, terlebih mewujudkan cita-cita menuju masyarakat yang sejahtera atau welfare state, dan hal ini diatur tersendiri dengan hukum administrasi negara. Dengan demikian, ada panduan peraturan untuk pemerintah dan masyarakat. Berikut tugas, fungsi, dan instrumen atau perbuatan pemerintah. Tugas Lembaga Administrasi Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Syahran Bassah, ada 5 fungsi hukum dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut. A. Direktif. B. Integratif. C. Stabilitatif. D. Perfektif, dan E. Korektif. Bahkan secara spesifik, fungsi HAN dikemukakan oleh Philippus M. Huygens, yakni fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya adalah instrumen atau perbuatan pemerintahan. Instrumen pemerintahan yang dimaksud adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pemerintah juga menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan, mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya. Dan terakhir, saya Alfiatul Hasanah dengan NIM 200.2021-10103 sebagai pemateri ketiga. Baik, saya Alfiatul Hasanah sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang yang pertama, asas hukum pemerintahan yang baik dalam pembentukan dan pelaksanaan instrumen yuridis dari politik hukum dari hukum administrasi negara. Ini dalam teorinya hendaklah senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang terkandung pada asas-asas umum pemerintahan yang layak. Adapun prinsip-prinsip yang terkandung pada asas-asas umum pemerintahan yang layak tersebut menurut Indro Harto yang telah mengintrodusir pendapat Steenbeck, Van der Bak, Van Wijk, dan Konitz-Nembel dinyatakan ke dalam 3 tahapan sebagai berikut. Pertama, terhadap asas-asas formal dalam pembentukan keputusan. Kedua, terhadap asas-asas formal mengenai keputusan yang meliputi 1. Asas pemberian dasar pertimbangan dan 2. Asas kepastian hukum formal. Ketiga, terhadap asas-asas material mengenai isi keputusan. Yang kedua, keputusan tata usaha negara. Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara menurut pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu
Yang ketiga, hukum acara tata usaha negara. Pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara yakni A. Pasal 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. B. Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 6 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau karakteristik hukum acara peradilan tata usaha negara. Beberapa ciri khusus yang menjadi karakteristik hukum acara peradilan tata usaha negara yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna mencari kebenaran material. 2. Sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas atau Fritz-Bowitz yang terbatas. Ketiga, gugatan di pengadilan tata usaha negara tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Keempat, terhadap putusan hakim pengadilan tata usaha negara berlaku asas erga omnes. 5. Dalam proses pemeriksaan di persidangan berlaku asas audi alteram partem, yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus diberi kesempatan yang sama untuk didengarkan penjelasannya sebelum hakim memberikan putusan. Yang keenam, dimungkinkan adanya peradilan in absentia atau tanpa kehadiran tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat 2. Yang ketujuh, adanya kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.